Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang filsafat empirisme, studi pemikiran David Hume. Sebelum kita memulai pembahasan ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah. Konsep empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia dan mengecilkan peranan akal. Empirisme dari bahasa Yunani adalah empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Dengan kata lain, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Paham empirisme ini mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu 1. Teori tentang makna. Teori pada aliran empirisme biasanya dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul ide atau konsep. Pada abad pertengahan, teori ini diringkaskan dalam rumus nihil est in intellectu quod non prius virit in sensu, yaitu tidak ada sesuatu di dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Pernyataan ini merupakan tesis Locke yang terdapat dalam bukunya An Essay Concerning Human Understanding yang dikeluarkan tatkala ia menentang ajaran ide bawaan kepada orang-orang rasional. Jiwa itu tatkala dilahirkan keadaannya kosong, laksana kertas putih yang belum ada tulisan di atasnya, dan setiap ide yang diperolehnya mestinya datang melalui pengalaman. Yang dimaksud di sini adalah pengalaman indrawi. Hume mempertegas teori ini dalam bab pembukaan bukunya Treatise of Human Nature dengan cara membedakan antara ide dan kesan. Semua ide yang kita miliki itu datang dengan kesan-kesan, dan kesan itu mencakup penginderaan, passion, dan emosi. Kemudian yang kedua adalah teori pengetahuan. Menurut rasionalis, ada beberapa kebenaran umum, seperti setiap kejadian tertentu mempunyai sebab, dasar-dasar matematika, dan beberapa prinsip dasar etika, dan kebenaran-kebenaran itu benar dengan sendirinya yang dikenal dengan istilah kebenaran a priori, yang diperoleh keluar intuisi rasional. Empirisme menolak hal demikian karena tidak ada kemampuan intuisi rasional itu. Semua kebenaran yang disebut tadi adalah kebenaran-kebenaran yang diperoleh lewat observasi. Jadi ia adalah kebenaran a posteriori. David Hume adalah filsuf Skotlandia, ekonom, dan sejarawan. Dia merupakan sebagai salah satu figur paling penting dalam filosofi barat dan pencerahan Skotlandia. Walaupun kebanyakan ketertarikan karya Hume berpusat pada filosofi tulisan, sebagai sejarawan dia mendapat pengakuan dan kehormatan. 1. Tentang teori pengetahuan David Hume. Yang pertama, landasan segala pengetahuan. David Hume dalam bukunya Treatise of Human Nature, bagian pendahuluan, dia mengatakan bahwa tujuan penulisannya adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan mengenai manusia dan menjelaskan prinsip-prinsip sifat ilmiah manusia. Menurutnya, ilmu pengetahuan lain didasarkan
pada ilmu pengetahuan mengenai manusia, sehingga mempelajari ilmu tersebut merupakan proses mempelajari landasan segala pengetahuan manusia. Menyatakan bahwa menurut David Hume, sumber pengetahuan adalah pengamatan, referensi, penginderaan, bukan ide bawaan. Hasil dari pengamatan tersebut adalah kesan-kesan dan pengertian-pengertian atau ide-ide. Yang kedua, kritik keras atas doktrin dua jenis pengetahuan. Alasan David Hume mengawali buku treatise-nya dengan landasan pengetahuan manusia adalah untuk menanyakan apa yang menjadi landasan pengetahuan. Maka, untuk menunjukkan bahwa hanya ada satu landasan pengetahuan, berisi satu pengajaran saja, pengetahuan oleh referensi baca indera. Dia ingin menurunkan dua jenis pengetahuan menurut filsafat lama, yaitu yang pertama, pengetahuan biasa tingkat bawah mengenai alam kasat mata, alam yang berubah-ubah menurut Plato disebut opini sejati, dan Descartes menamakan ide pemikiran indera yang membingungkan. Yang kedua, bagi Plato dan Descartes ada tingkatan tinggi pengetahuan dengan penalaran sebagai sumbernya dan menciptakan kepastian. Yang ketiga, prinsip-prinsip empirisme. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Hume adalah segala gagasan sederhana kita awalnya dihasilkan dari kesan sederhana yang berkaitan dengan gagasan itu dan benar-benar mewakili keberadaannya. Cara Hume mengungkapkan penjelasan tersebut dengan benar-benar mengkritik untuk menganalisis dan menjatuhkan berbagai gagasan. Hal ini juga disebut sebagai pola penghancurnya yang paling kuat. Hume mempertanyakan dari kesan apa gagasan ini muncul. Hume kemudian melihat ide pemikiran mengenai zat dan dipakai Descartes. Hume bertanya, dari kesan apa ide pemikiran itu muncul? Dengan pertanyaan ini, maka akan didapati jawaban bahwa tidak mungkin dari kesan dan zat yang bersangkutan, namun hanyalah kesan, ciri, dan rasa yang kita dapat, seperti ukuran, bentuk, dan warna. Jadi, ide pemikiran zat ini merupakan ciri-ciri yang kita alami. Oleh karena itu, kita tidak dapat mengatakan bahwa zat itu tidak ada. Kita bisa tahu bahwa sesuatu yang ada apabila kita mempunyai kesan atas sesuatu tersebut. Jadi, David Hume telah menjatuhkan pertanyaan bahwa zat itu ada dengan menunjukkan bahwa kita tidak memiliki kesan atas zat fisik. Filsafat David Hume atas agama. Kritik keras David Hume atas bukti rasional mengenai Tuhan. David Hume menyangkal bukti klasik keberadaan Tuhan yang menggunakan akal penalaran. David Hume mengkritik keras ketiga bukti keberadaan Tuhan Descartes. Dua bukti pertama adalah bukti sebab akibat. Descartes mendasarkan diri pada kejelasan dan kejernihan pemikiran bahwa sebab harus sama nyatanya dengan akibatnya. Bagi Descartes, gagasan ini sangat jelas sehingga tidak ada pikiran rasional apapun yang bisa meragukan. Namun, bagi David Hume sangatlah tidak berarti, karena kita tidak mempunyai kesan indera mengenai Tuhan sebagai suatu sebab. Kita juga tidak mempunyai kesan apapun mengenai benda yang berpikir sebagai akibat. Stephen M. Chan menyatakan bahwa menurut David Hume, sepanjang sejarah tidak pernah ada beberapa yang menyaksikan adanya mukjizat mengenai adanya Tuhan. Semuanya adalah kebohongan
karena menurutnya timbulnya keyakinan bahwa Tuhan itu ada adalah karena manusia merasa takut dan gelisah, kemudian mengada-ngadakan dan meyakininya. Bukti ketiga Descartes atas keberadaan Tuhan pada meditasinya yang kelima, menggunakan bukti ontologis yang dikemukakan oleh Saint Anselm di abad 11 yang mengungkapkan ide bahwa mengenai Tuhan yang memiliki segala kesempurnaan dan oleh itu memiliki kesempurnaan pada kewujudannya. Kritik David Hume atas deisme. David Hume meruntuhkan doktrin deisme dengan menggunakan bentuk dialog Plato dalam Dialogues Concerning Natural Religion. Suara David Hume tertuang dalam pilo yang skeptis yang mengungkapkan kesan dari indera kita adalah landasan untuk semua pengetahuan ilmiah kita, dan kesan ini tidak memberikan bukti bagi pernyataan bahwa semesta ini secara sempurna teratur dan harmonis, juga tidak menjamin bahwa keteraturan semacam ini akan berlanjut selamanya. David Hume menambahkan pertanyaan, apakah Anda menemukan bukti bahwa dunia ini dirancang dengan baik oleh perancang yang baik dan penyayang? Lalu, bagaimana menjelaskan kesedihan, rasa sakit, dan kejahatan dalam kehidupan manusia? Ini merupakan kritik paling keras terhadap agama deisme di masa pencerahan. Kritik atas keyakinan pada mukjizat. David Hume juga mengkritik adanya mukjizat dalam esainya Of Miracles tahun 1748. Mukjizat menurut David Hume merupakan pelanggaran hukum alam oleh pihak akhirat, zat supranatural. Mukjizat telah menentang pengalaman manusia, pengetahuan ilmiah, semua keteraturan dan konjungsi konstan kesan manusia. Tidak ada mukjizat yang bisa menjadi landasan yang layak untuk agama, karena sangat bertentangan dengan akal manusia. Ajaran-ajaran pokok empirisme yaitu A. Pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. B. Pengalaman inderawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. C. Semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data inderawi. D. Semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data inderawi, kecuali beberapa kebenaran definisional logika dan matematika. E. Akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman inderawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. F. Empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satunya sumber pengetahuan. Prinsip-prinsip empirisme. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Hume adalah segala gagasan sederhana kita awalnya dihasilkan dari kesan sederhana yang berkaitan dengan gagasan itu dan benar-benar mewakili keberadaannya. Hume mempertanyakan dari kesan apa gagasan ini muncul.
Hume bertanya dari kesan apa ide pemikiran itu muncul. Dengan pertanyaan ini, maka akan didapati jawaban bahwa tidak mungkin ada kesan atas zat yang bersangkutan, namun hanyalah kesan ciri yang kita rasakan, seperti ukuran, bentuk, dan warna. Jadi, ide pemikiran zat ini merupakan ciri-ciri yang kita alami. Oleh karena itu, tidak dapat mengatakan bahwa zat itu tidak ada. Kita bisa tahu bahwa sesuatu itu ada apabila kita mempunyai kesan atas sesuatu tersebut. Aturannya sederhana. Jika tidak ada kesan, maka tidak ada gagasan. Jika tidak ada kesan, gagasan itu tanpa makna. Jadi aturan empirisme Hume tidak hanya uji kelayakan gagasan kita sebagai pengetahuan, namun juga uji atas makna gagasan kita. Kesimpulannya, teori Hume ini meruntuhkan teori rasionalisme yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan adalah melalui rasio atau akal. Menurut Hume, pengetahuan itu bersumber dari pengalaman yang diterima oleh kesan inderawi. Hal demikian mendorong kita bahwa untuk menemukan sebuah pengetahuan kita memerlukan pengalaman kita. Dengan demikian, bahwa untuk menemukan sebuah pengetahuan kita memerlukan pengalaman kita. Dengan demikian, bahwa untuk membuktikan sebuah kebenaran akan pengetahuan itu memerlukan penelitian di lapangan, observasi, percobaan yang mana dengan cara seperti itulah merupakan titik tolak dan dari pengetahuan manusia. Cukup itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.